hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersemangat. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah diberi kenikmatan Allah dengan berupa nikmat sehat ya. Insyaallah. Sudah kamu bersyukur? Sudah. Ya. Syukur. Kita absen dulu ya. Ya. Abdullah Kamil. Ya, masuk. Ahmad Soleh. Ainul Rahmah. Sakit. Bilqis Khairul Rahmah. Sakit. Dila Ayu Mustika. Dewi Lestari. Aku punya si Ari. Intan Nurfadila. Buat Ira Mulyati. Izin. Selintar Rian Anissa. Kedira. Karisma Yuliani Anandira. Khairul Amri. Rizdan Nursalihah. Izin apa sakit? Mary Ani Godul. Sakit. Muhammad Burhanuddin Al-Kasani. Muhammad Imam Muhtadi. Nihlatul Nafiyah. Nur Aziza. Nur Khairiyah. Izin. Putri Nur Zainatul Naim. Salma Nabila. Siti Nurfan Aziza. Siti Zumratul Solihah. Tuti Wijianti. Wiji Putri Astuti. Zainal Abidin. Nggak masuk. Ya, maka kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap bersolat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran sekarang yaitu hakikat cinta Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Pengertian hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala? Dua-duanya. Karena semua itu benar. Ya. Tergantung imannya ya. Tergantung gimana. Ya, mulai yaitu cinta. Pengertian cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut mahabbatullah. Berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sang hamba. Selanjutnya yaitu tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah ini berupa kita mengamalkan sifat-sifat Rasulullah yang bisa kita tiru ya. Yang kedua yaitu mencintai Al-Quran. Kita sebagai hamba Allah, sudahkah kita sering membaca kalamnya? Adakah di sini ada yang mempunyai target? Hatam 1 bulan sekali. Binador. Oh ya, subhanallah mbaknya. Takbir, sangat rajin ya. Adakah yang mempunyai itu target binador Al-Quran? Aku sendiri. Oh. Selanjutnya yaitu menjauhi perbuatan dosa. Menjauhi perbuatan dosa ini bisa diterapkan dengan
kita harus menjaga sikap kita dengan berbuat perbuatan yang baik dan tidak menyakiti hati seseorang. Yang keempat yaitu mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa ketika kita berjualan. Ketika kita berjualan, mendengarkan azan, hendaknya kita bergegas untuk sholat dulu kepada bulan kepada Indonesia. Sudah paham? Ya, yang kelima yaitu tak gentar menghadapi hinaan. Tak gentar menghadapi hinaan ini kita harus kuat dengan hinaan orang-orang yang di sekitar kita, karena kita hidup tidak sendiri, hidup orang banyak, itu harus kuat dengan apa yang dikatakan orang lain, karena belum tentu kita itu baik dan orang yang menilai kita itu juga baik. Jadi sama-sama makhluk Allah yang sempurna. Yang kedua yaitu meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca Mbak Karisma. Cara meningkatkan cinta kepada Allah. Yang pertama yaitu memahami misalnya cinta Allah kepada hambanya. Yang kedua senantiasa membersihkan hati, mengikuti pelajaran Imam sekarang dalam. Ya, memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya, yaitu kita harus menikmati kebesaran Allah dari kita bangun tidur sampai saat ini. Sudahkah kita bersyukur? Alhamdulillah. Yang kedua yaitu senantiasa membersihkan hati. Senantiasa membersihkan hati ini kita dianjurkan untuk mempunyai perasaan husnuzon kepada sesama manusia. Yang ketiga yaitu mempelajari ilmu agama secara mendalam. Mempelajari ilmu agama secara mendalam ini kita bisa menerapkannya dengan ilmu agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengamalkan sholat, berbuat baik kepada orang lain, zakat, dan lain-lain. Ya, selanjutnya hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang rohnya. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahf ayat 1 sampai 2. Bisa dibaca Mbak Bila. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa tarawna sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan dari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungnya,
Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Dari di sini kita bisa memahami bahwa kita sebagai hamba Allah harus taat kepadanya. Tanda-tanda takut kepada Allah SWT, yaitu satu, tampak dari ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Yang kelima, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Yang keenam, menjaga kaki dan kedua tangan dari semua yang haram. Dari tanda-tanda takut kepada Allah SWT, apakah ada yang ditanyakan? Menjaga pandangan dan kemaksiatan. Bedanya apa sama itu apa? Menjaga pandangan dan kemaksiatan. Oh, ya ini tipe ya. Ya bisa dilanjut untuk perhatikan bersama berharap kepada Allah SWT, yaitu roja. Menurut istilah roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah SWT. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah SWT. Lebih dari itu, sifat roja harus diberi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah SWT tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut. Bisa dibaca Mbak Dewi? Capek. Artinya, barang siapa mengharapkan iman dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 29. Dari surat Al-Ankabut ini, barang siapa orang yang menghadap pertemuan dengan Allah. Jadi ketika kita menghadap kepada Allah, kita harus mempunyai rasa sabar untuk memenuhi yang kita inginkan, karena Allah lah yang tahu kapan doa-doa kita yang kita lakukan itu terkabul. Cara menumbuhkan sifat roja: satu, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah, selalu berangan-angan dan mengingat apa nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Saya teruskan aku mempelajari Al-Quran. Mempelajari dan memahami Al-Quran ini biasanya kan kita hanya membaca saja. Jadi ditambah dengan mempelajari dan memahaminya, misal membaca artinya dan memahami asbabun nuzulnya ya. Itu akan menumbuhkan sifat roja kepada diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu meyakini kesempurnaan karunia Allah SWT. Kita harus yakin Allah pasti tahu apa yang sempurna bagi diri kita. Semisal orang itu kok cantik, orang itu ini, Allah itulah yang tahu porsi kamu. Jadi jangan membeda-bedakan kesempurnaan karunia yang diberikan oleh Allah. Karena kita itu mempunyai porsi dan karunia sendiri. Ya, manfaat selanjutnya yaitu manfaat sifat roja. A. Semangat dalam ketaatan kepada Allah. B. Tenang dalam menghadapi kesulitan.
tenang dalam menghadapi kesulitan ini, kita harus sabar dan tenang, karena Allah lah yang akan menentukan kebahagiaan kita. Saya merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah SWT, dan dia menemukan sifat optimis harapan kepada Allah SWT. Dari manfaat sifat roja ini sudah paham? Sudah. Ya, selanjutnya yaitu hakikat tawakal kepada Allah SWT. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menangguhkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah SWT setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah SWT. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Manfaat selanjutnya itu manfaat tawakal. A. Tercukupi semua keperluan. Ketika kita yakin karena Allah sudah tentukan takdir kita tidak boleh hanya berpasrah kepadanya. Kita harus berusaha sekuat kita agar tercukupi semua keperluannya. Yang kedua yaitu mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Ketika kita sudah bangkit dan kita gagal, kita harus bangkit beberapa kali. Sekali gagalnya, bangkitnya harus berkali-kali agar mendapatkan kegembiraan tersendiri. Yang ketiga yaitu tidak bisa dikuasai oleh setan. Ketika kita sudah tawakal berpasrah kepada Allah, kita tidak bisa dikuasai setan atau tergoda olehnya, karena kita sudah yakin dan berpasrah kepadanya. Yang keempat yaitu memperoleh nikmat yang tiada henti. Allah berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah rezeki tersebut. Jadi ketika kita bersyukur di hari ini, semoga Allah menambahkan dan melancarkan urusan kita di hari-hari berikutnya. Yang selanjutnya yaitu menghargai hasil usaha orang lain. Apakah ada yang tahu atau yang mau berpendapat menghargai hasil usaha seseorang itu bagaimana? Bila menghargai hasil usaha seseorang yaitu kita tidak boleh menyepelekan apapun itu usaha orang lain, karena usaha orang lain itu pasti sudah menjadi usaha bagaimana. Dari tema hakikat cinta Allah SWT berupa khauf roja dan tawakal, apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana cara ya supaya bisa tawakal istiqomah tawakal? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Ya, kita harus mempunyai rasa iman yang tinggi. Karena kalau kita tidak mempunyai rasa iman atau percaya kepada Allah, kita tidak akan tumbuh rasa tawakal. Kalau kita percaya pada Allah, semisal kita itu ya mempunyai rezeki 10.000, misalnya kita berjualan dari ini mendapatkan 10.000, tetapi ada itu tetangga kita yang membutuhkan atau meminta
atau tidak berpasrah kepada Allah, pasti kita tidak mau menolong kepada sesama orang. Jadi kalau ingin mempunyai rasa tawakal kepada Allah, kita harus menguatkan iman kita dulu ya. Nganggur. Paham Mbak Dewi sampai sini? Ya. Berarti harus menguatkan iman, rasa tawakal. Ya. Ada yang bertanya lagi tentang ini? Ya cukup sekian, apabila tidak ada yang ditanyakan, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.